Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Saya mau tanya, bagaimana kabarnya? Baik ya, sebab Tuhan baik kepada kita, amin. Luar biasa kebaikan Tuhan atas kita. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang terjadi dalam situasi dan kondisi yang kita alami sekarang, percayalah bahwa Tuhan sangat baik kepada kita. Dan hari ini saya akan mengulang dari Januari ya, minggu depan Februari, dan seterusnya sampai bulan September, baru setelah itu saya akan khotbah beberapa hal yang baru mungkin, atau tentang sedikit tentang Natal dan lain sebagainya. Ya, kita akan lihat saja nanti Bapak Ibu bagaimana. Dan saya akan mulai dari firman Tuhan tentang janji Allah. Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kalau Bapak Ibu melihat dari kitab Kejadian, Allah itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kalau kita yang salah atau orang lain berbuat salah kepada kita, mungkin orang itu sudah mengingatkan berkali-kali, terus kita masih berbuat hal yang tidak baik, salah, mungkin kita akan ditinggalkan, tidak dihiraukan. Karena mungkin orang berkata, kamu udah tak kasih tahu dari dulu, kamu kok tetap sama saja. Tapi lihat, Allah dengan segala kekudusan, kebaikannya, saat manusia itu jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan, bahkan Allah memberikan janji pemulihan, janji keselamatan, bahkan janji pemeliharaan bagi setiap kita. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, terus Tuhan memelihara kita. Tapi memang karena Allah adalah kasih, Dia berjanji dan Dia menepati. Nah, seri khotbah pagi ini saya bagi menjadi 2 poin Bapak Ibu, yang menggambarkan bagaimana kesinambungan antara janji Allah dari kitab Kejadian sampai penggenapan di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, poin yang pertama adalah pemulihan dari dosa. Sama-sama katakan 2, 3. Masih ingat minggu lalu saya berkhotbah tentang dosa perilaku dan dosa motivasi. Dosa perilaku itu yang kelihatan, tapi dosa motivasi itu dosa yang tidak kelihatan. Ada akar di dalamnya sehingga seseorang itu mendasarkan dirinya untuk melakukan itu. Ada banyak orang bertobat, tapi bukan pertobatan yang sejati, tapi ini adalah sebuah bentuk penyesalan. Minggu yang siang saya katakan bahwa Yudas itu tidak bertobat, tapi Yudas itu menyesal. Bertobat berbeda dengan apa? Menyesal. Contohnya saat kita melakukan sesuatu yang salah, terus kita kena imbasnya, kita kena dampaknya, baik diri kita, orang lain sekitar kita, entah kita dibuat malu atau dibuat entah itu sakit atau sanksi sosial, terus kita berkata, aduh, gara-gara perbuatanku, makanya orang itu seperti ini. Gara-gara perbuatanku, aku menjadi seperti ini. Aku tidak mau lakukan lagi. Itu belum dinamakan pertobatan sejati. Tapi itu kemungkinan besar adalah penyesalan. Kenapa? Karena orang mulai bertobat karena ada efeknya. Kalau orang bertobat itu bukan karena ada efeknya, tapi dari motivasi yang dasar, belum terjadi apa-apa, belum terkena dampak apa-apa, motivasinya sudah berbicara untuk melakukan penyesalan dan pertobatan sejati di hadapan Tuhan. Makanya kenapa kita saat melakukan dosa, terus kita bertobat, namun kita bisa berbuat dosa yang sama lagi. Kenapa? Karena menyesal. Kalau bertobat, itu tidak akan kembali kepada dosa yang lama. Tidak akan kembali melakukan dosa yang lama. Nah, kita refleksi dalam diri kita. Seberapa sering kita melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Padahal kita sudah berkata, saya bertobat, saya minta ampun, tapi kita kembali kepada dosa yang lama. Sering gak kira-kira Bapak Ibu?
Nah, kalau sering itu artinya belum bertobat secara sungguh-sungguh, tetapi menyesal karena dosa perilaku, bukan dosa motivasi. Makanya kenapa saat ada pembunuhan, yang dicari adalah apanya? Motifnya. Bukan alasan yang lain, tetapi motif yang terdalam, hati nurani, mengapa seseorang itu melakukan pembunuhan. Nah, sama dengan kita. Kenapa kita melakukan dosa? Kenapa kita mulai menyesal karena dosa? Atau kenapa kita mulai bertobat karena dosa? Itu harus didasari dari motivasi terdalam kita dalam hati nurani. Kalau hati nurani kita berkata dan menunjukkan bahwa kita tidak boleh berbuat hal yang tidak baik, maka kita akan bertobat sebelum terjadi yang namanya dampak. Sebelum kita melakukan dosa, kita sudah bertobat. Bukan setelah melakukan dosa, baru kita menyesal. Tapi orang selalu berpikir antara pertobatan dan menyesal ini sama. Enggak. Tandanya apa? Kalau kita mengulangi dosa yang sama, itu pasti yang namanya penyesalan. Tapi kalau kita tidak kembali ke dosa dan melakukan dosa yang sama, itu yang namanya pertobatan. Nah, kita lihat, karena dosa, manusia ini jauh daripada Tuhan. Ayat dasarnya di Kejadian 3 ayat 15. Kita baca sama-sama, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah proto-evangelium. Janji pertama Allah tentang juru selamat yang akan datang untuk menghancurkan kuasa dosa dan memulihkan manusia kepada Allah. Setiap kali kita berbuat dosa, kita itu makin menjauh daripada Allah. Tapi Allah selalu mendekat kepada kita. Amin. Dosa itu membawa kita makin jauh kepada Allah, dari Allah. Hubungan kita dengan Allah makin jauh, komunikasi rasanya kok ampiang, kok adem ayem. Dan apa yang kita lakukan saat pujian penyembahan itu enggak ada gregetnya, dengar firman Tuhan gak ada gregetnya, ada kemungkinan dosa sedang menguasai diri kita. Tapi ingat, Allah selalu memiliki inisiatif untuk terus mendekat kepada manusia yang Dia kasihi. Di sini ada kata keturunan perempuan. Ini merujuk secara profetik pada Kristus yang lahir dari seorang perempuan. Di Galatia 4 ayat 4-5 dikatakan. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Bukan hamba, tetapi kita diterima menjadi anak yang mewarisi kerajaan surga. Jadi iblis mencoba untuk menghancurkan hubungan antara bapa dengan anak dengan cara dosa dimasukkan. Tetapi Allah Bapa memiliki inisiatif untuk memulihkan keadaan ini lewat anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ada kata meremukkan kepala ular, artinya kemenangan Kristus atas dosa dan kuasa iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu, yang menang atas dosa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita selalu kalah karena kita menggunakan kekuatan dan kepintaran kita. Iblis ini luar biasa, dia adalah bapa segala pendosa. Kita nggak bisa menang atas dosa, kecuali kita menggunakan kemenangan Kristus di dalam hidup kita. Jadi kemenangan Kristus itu diunduh, bahasa komputer. Nah, itu diaplikasikan dalam hidup kita sehingga kita bisa menang atas dosa. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena puasa, doa, pelayanan, persembahan kita, tapi kita bisa menang atas dosa karena kemenangan Kristus. Amin. Jadi saat kita mau bertobat, kita harus menggunakan kuasa kemenangan Kristus. Kalau kita menggunakan kekuatan pribadi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menang. Karena manusia itu
dasarnya adalah lemah. Terdiri dari daging yang selalu menimbulkan hawa nafsu, keserakahan, dan lain sebagainya. Selalu tujuannya itu hanya berbuat dosa. Tidak ada kebenaran di dalam diri manusia. Kecuali manusia itu memakai Kristus dalam hidupnya, bahkan mengenakan kemenangan Kristus dalam hidupnya, sehingga kita bisa menang atas dosa. Ada kata ular meremukkan tumit, menggambarkan penderitaan Kristus di atas kayu salib yang bersifat sementara dibandingkan kemenangannya yang kekal. Jadi kita dijamin oleh Tuhan. Karena kita adalah keturunannya, kita diangkat menjadi anaknya, maka kita menang atas dosa karena kemenangan Kristus di atas kayu salib. Jadi fokus iman kekristenan adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin akhir-akhir ini kita mengalami yang namanya berbagai macam jerat, dosa, rintangan, halangan yang ada pada diri kita. Ada beberapa hal keterikatan yang kita alami yang susah dilepaskan. Sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan ini. Kalau kita mengenakan Kristus, menggunakan kemenangan Kristus diaplikasikan dalam hidup kita, maka kemenangan yang sama akan diberikan kepada kita. Dari Kejadian 3 ayat 15 ini, John Calvin berkata ini adalah benih Injil yang pertama kali dinyatakan, di mana hal ini menunjukkan bahwa Allah sudah merencanakan keselamatan bahkan sebelum manusia meminta. Ini adalah murni inisiatif Allah. Saat manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak diam saja. Allah mencari anaknya, Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Dan lihat ini, setelah manusia ini jatuh dalam dosa, Adam langsung menyalahkan Allah. Perempuan yang kau tempatkan, makanya ada orang yang berani menyalahkan Allah karena ada dosa. Adam berkata, perempuan yang telah engkau tempatkan ini yang membujuk aku. Dan lihat, karena dosa yang sama, Hawa mulai menyalahkan siapa? Ular. Ular ini yang membujuk aku. Dan manusia ini makin hari hidupnya yang makin banyak mengalami dan melakukan dosa, maka manusia ini makin jauh dari Tuhan dan selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan karena rusak, gambarannya sudah rusak. Dan Allah tahu saat manusia ini jatuh dalam dosa, gambar diri Allah rusak dalam hidup manusia, maka Allah memiliki inisiatif untuk merancangkan keselamatan sebelum manusia itu memintanya. Dan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, boleh bantu klik ya, nggak keluar ini. Allah sendiri yang memulai janji pemulihan. Pemulihan itu tidak bersumber dari kemampuan manusia, tetapi murni berasal dari kasih karunia Allah melalui karya Kristus. Jadi yang sudah rusak hubungannya, Allah mulai merajut kembali di dalam Kristus Yesus. Dipulihkan keadaannya, dipulihkan hidupnya. Masih ingat tentang anak sulung dan anak bungsu? Menurut Bapak Ibu, yang terhilang yang mana? Yang terhilang yang mana? Bungsu. Tetapi anak sulung ini juga terhilang Bapak Ibu. Ya, anak bungsu ini adalah anak yang gambarannya kita. Tetapi kita juga bisa lihat di dalam anak sulung pun ini juga menjadi gambaran kita. Kelihatan dulu. Anak sulung ini berbuat dosa dan kurang ajar. Aku meminta warisan harta hakku kepada bapakku dan aku akan menghabiskannya. Betul ya? Saat dia habis, dia mulai makan makanan yang tidak baik, dia teringat, loh karyawannya bapakku itu makan makanan yang baik loh. Meskipun dia karyawan. Lihat ini, anak bungsu, lihat ini. Saat dia berpikir, gimana kalau aku kembali ke bapakku supaya aku makan makanan yang baik pula. Ingat, anak bungsu tidak memperdulikan hubungannya dengan bapak. Dia hanya peduli dengan isi perutnya. Dia kembali kepada bapak bukan karena supaya hidupnya dipulihkan, bukan supaya hubungannya dipulihkan, tetapi supaya dia bisa dapat makan
enak. Yang kedua, anak sulung. Anak sulung protes. Bapak, adik itu sudah berbuat yang tidak benar. Tapi mengapa engkau potongkan lembu, engkau malah kasih apa? Cincin. Bapaknya ngomong apa? Loh nak, apa yang aku miliki, kamu juga miliki. Ayat itu berkata apa? Akhirnya anak sulung keluar dari rumah. Saya baca lagi, loh iya ya, anak sulung itu keluar dari rumah. Dua-duanya salah. Tapi ingat apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada anak bungsu, dan ingat apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada anak sulung. Ini menggambarkan kita yang mungkin legalisme, terlalu ketat dengan agama, peraturan. Terus kita berkata, orang yang jahat itu diberkati, aku enggak diberkati. Orang itu melakukan dosa diberkati, hidupnya nyaman, aku kok susah seperti ini. Ini anak sulung. Tapi mungkin kita juga sebagai anak bungsu, yang tahu Bapa kita Maha Pengampun dan Penyayang, makanya kita pergi keluar rumah berbuat dosa seenaknya, kalau mentok jeduk baru kita datang kepada Bapa. Bukan untuk dipulihkan hubungannya, tetapi supaya diberkati. Ini gambaran kita. Tapi kasih Allah tidak melihat hal ini. Karena segala sesuatu yang dilakukan manusia ini selalu mengandung dosa. Makanya inisiatif untuk mengerjakan keselamatan bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Martin Luther berkata, janji keselamatan ini bukan upah bagi pekerja, tetapi hadiah bagi orang yang mati dalam dosa. Loh, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita itu harusnya mati dalam dosa kita. Tetapi Tuhan berikan anugerahnya supaya kita hidup dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Loh, sampai detik ini loh, kita masih berbuat dosa. Benar gak kira-kira Bapak Ibu? Betul. Harusnya kita dihukum. Harusnya kita mendapatkan kutuk. Kalau Bapak Ibu memiliki sebuah konsep transaksional, kalau aku berbuat dosa, pasti aku akan dihancurkan. Kalau aku berbuat dosa, bisnisku, pekerjaanku pasti akan hancur. Tapi lihat konsepnya Allah enggak gitu. Konsepnya Allah adalah memberikan anugerah kepada orang seperti kita yang tidak layak dianugerahi keselamatan. Oleh karena itu setiap hari wajib kita bersyukur karena Tuhan sudah mati bagi kita. Amin, ini janji Allah. Janji di Kejadian pasal 3 ayat 15 dinyatakan di situ. Digenapi di dalam Kristus dan sampai kepada kita. Dan ayat renungan kita minggu ini dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sproul berkata, Kristus adalah pusat gravitasi dari semua janji Allah, karena tanpa Kristus janji-janji itu kehilangan makna. Kita sering berjanji, tapi kita sering tidak menepati. Betul nggak kira-kira ya? Tapi lihat saat Allah berjanji, Allah menepati dan semua janji yang Allah berikan dari Kejadian, dari perjanjian lama, digenapi semua di dalam Kristus Yesus. Makanya pusat iman kita, pusat kepercayaan kita bukan kepada benda-benda yang kelihatan, bukan kepada pencapaian-pencapaian yang kita capai Bapak Ibu, atau keberhasilan-keberhasilan yang kita lakukan. Tapi semuanya berpusat kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu hari ini hidup dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan memelihara orang-orang yang dikasihinya. Walau kita sering berkata aku mau mengasihi, tapi kita selalu gagal mengasihi Allah. Bayangkan, kalau karena kita mengasihi Allah terus kita diselamatkan, kalau karena kita mengasihi Allah terus kita diberkati, bayangkan berapa sering kita gagal untuk mengasihi Allah. Dan bayangkan hidup kita pasti nggak akan ada dalam titik seperti ini. Tapi kita harus melihat dari sisinya Allah. Karena Allah mengasihi kita, Dia memberikan janjinya kepada kita. Dia menggenapkan janjinya kepada kita. Amin. Dan semua itu digenapi di dalam iman percaya kita kepada siapa? Kristus.
Semuanya berpusat kepada Yesus. Roma ayat 6 dikatakan, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Sama-sama katakan beroleh buah. Yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan, dan kesudahannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat ini, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita harus memiliki buah atau menghasilkan buah, yaitu buah kepada pengudusan, dan kesudahan daripada pengudusan itu ialah hidup kekal. Jadi tidak berhenti dipercaya, terus kita menghilang, tidak menggunakan kemerdekaan ini dengan baik, tapi saat kita percaya ditebus oleh Tuhan, kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita menghasilkan buah. Buah dari mana? Dari kasih Allah kepada kita. Dan dari kasih itu, kita menghasilkan buah kesabaran, kemurahan, hati, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Ayat ini jelas dikatakan, dosa, maut, karunia Allah, hidup kekal. Kalau kita sampai detik ini masih melakukan dosa, harusnya kita mati dalam dosa kita. Tapi lihat ini, karunia Allah membuat kita hidup kekal. Kita diselamatkan karena belas kasihan Allah atas kita. Dan ketika seseorang itu dibebaskan dari dosa, maka hidupnya akan berubah secara alami, serta menghasilkan tindakan-tindakan atau buah yang mencerminkan hidup baru yang berproses menuju kepada kekudusan dan berakhir dalam hidup yang kekal bersama dengan Allah. Jadi jelas Bapak Ibu, kita dimerdekakan dari dosa, kita dilepaskan dari kutuk dosa, bukan supaya kita hidup sembarangan, tapi supaya hidup kita berubah sesuai dengan kebenaran Allah. Menghasilkan buah atau tindakan yang mencerminkan kalau kita sudah hidup baru. Makanya orang Kristen ini pengikut Tuhan yang sejati terlihat dari perubahan hidupnya. Tidak peduli berapa kali Anda baca Alkitab, Anda menempuh studi teologi dan lain sebagainya, saya tidak peduli. Karena Alkitab nggak baca seperti itu. Yang penting adalah engkau mencerminkan buah dari pertobatan-pertobatanmu. Engkau tidak sama seperti dulu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih sama seperti dulu, artinya kita belum bertobat. Kemungkinan besar kita menyesal. Tapi kalau hidup kita tidak sama seperti dulu, berarti ada buah pertobatan. Ada tindakan-tindakan yang berubah. Cara pikir kita, cara lihat kita, cara omong kita, perasaan kita, perbuatan kita akan berubah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu yang namanya hidup dalam pertobatan. Dan terus dikuduskan. Dalam kehidupan kita setiap hari melalui apa? Firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu enggak dibaca hanya 1 minggu sekali. Firman Tuhan dibaca setiap hari karena kita dibenarkan dan dikuduskan lewat firman Tuhan itu. Amin. Jadi enggak bisa dong kita hanya baca firman Tuhan seminggu sekali atau hanya hari Kamis dan Minggu. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Karena kita harus mencerminkan apa yang menjadi kebenaran dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Janji Allah itu tidak pernah gagal, bahkan sejak manusia itu jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Saat dia berjanji, dia pasti menggenapi. Kita harus melihat bahwa hidup baru dalam Kristus adalah penggenapan daripada janji Allah dan bukan hasil usaha pribadi kita. Tidak ada satu orang pun yang menyombongkan diri. Oh, aku Kristen karena aku sendiri datang ke gereja. Saya itu dari awal yakin ya, meskipun almarhum Pak Supai waktu itu berbeda pendapat sama saya. Saya menciptakan lagu, saya lupa, teman-teman youth mungkin ingat ya, YCM Pro. Saya katakan di situ, ya, iman yang kau beri membuatku hidup dalam kebenaranmu.
Pak Pai bilang gini, Le, panggil saya Le kan, Le itu tole ya, Le, iman itu kan kita ya. Enggak, Pak, iman itu Tuhan berikan kepada kita. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah memilih kita. Dan dia sudah menyematkan iman kepada kita. Nah, ini bukan karena tahun berapa saya kenal seseorang, siapa yang mengkhotbahi saya, siapa yang ngonselingin saya. Nah, itu hanya alat. Yang utama adalah itu semua pemberian Allah. Jadi kita hidup dalam penggenapan janji Allah, hidup dalam hidup baru bukan karena usaha kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita sekarang sedang di bawah kutuk dosa? Enggak, karena kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah berpegang pada janji Allah yang dikatakan tadi, janji pemulihan di dalam Kristus yang membawa pembenaran dan pertobatan sejati. Ingat ya, janji Allah itu membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Di mana kita yang seharusnya jauh daripada Tuhan, didekatkan karena kematian Kristus. Yang kedua, janji keselamatan dan janji pemeliharaan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 18, 2, 3. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu dan istri anak-anakmu. Ada janji keselamatan dan janji apa tadi? Pemeliharaan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di Kejadian pasal 6 ini, kondisi manusia itu sangat rusak dan semakin rusak. Bayangkan ya, diciptakan di pasal 1, 2, 3, dia jatuh dalam dosa. Di pasal yang ke-6, manusia ini makin hari makin apa? Rusak. Dan itu sudah banyak sekali manusia di bumi ini dan Tuhan berpikir untuk menghakimi dunia dengan apa? Air bah. Namun saat Tuhan mau menghakimi manusia, dunia ini dengan air bah, Tuhan punya inisiatif. Dia memilih Nuh. Apakah Nuh orangnya rajin beribadah? No. Apakah Nuh orangnya rajin persembahan? No. Apakah Nuh orangnya rajin pelayanan? No, tidak. Tapi karena pemilihan Allah kepada Nuh, sehingga Nuh dikaruniai keselamatan. Dia dilindungi dari air bah melalui perjanjian di Batra. Ayat 18 dari pasal 6 ini. Anda tahu enggak Bapak Ibu, peristiwa ini mengingatkan kita, di tengah hukuman Allah, yang ada pada dunia ini, Allah tetap setia memelihara janji untuk umatnya. Tidak semua dihabiskan, tapi Allah memelihara janji itu. Dari Kejadian 3 ayat 15 tadi, dipelihara terus. Walau semua dihabisin dengan air bah, tapi Nuh dipelihara. Makanya saya itu beberapa waktu itu pikir gini Bapak Ibu, ada gunung, di gunung kok ada karang, gitu ya. Ada satu pulau yang semuanya itu karang saja. Kok aneh ya? Datarannya tinggi tapi karang. Saya tuh bingung waktu itu. Tapi saya ingat, oh iya, dunia pernah apa? Tenggelam. Jadi itu mengkonfirmasi tentang kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Oh iya ya, di gunung ada karang dan sebagainya. Itu bukan karena orang bawa dari laut naik. Tapi memang dunia pernah ditenggelamkan oleh Allah sehingga musnah kecuali Nuh dan keluarganya. Di Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh diperingatkan Allah tentang sesuatu yang akan datang, belum kelihatan. Nuh dengan apa Bapak Ibu? Taat, sama-sama katakan dengan taat. Mempersiapkan bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Bahtera itu bukan hanya berbicara kapal secara fisik, tetapi itu merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Nuh tidak menunggu bukti untuk percaya. Ia melangkah berdasarkan janji Allah sebab ia tahu Allah tidak pernah sia-sia sekalipun belum terlihat hasilnya. Firman Allah tidak pernah sia-sia sekalipun belum terlihat hasilnya. Apa yang Tuhan
sedang bicarakan pada kita semua. Bapak Ibu melihat ya, akhir-akhir dunia ini terutama di Indonesia ada harapan untuk ekonomi kembali, betul ya? Tapi yang terjadi bagaimana? Usaha-usaha kecil. Ya, September bagaimana? Halo yang pengusaha kecil-kecil boleh bersuara, September naik apa turun? Atau stabil Bapak Ibu? Banyak yang berkata kok turun ya Pak ya? Pasar Pandaan katanya makin sepi. Kenapa ya? Karena online, selalu disalahkan orang lain. Lihat, karena kejadian di pasal di kitab Kejadian dikatakan, saat Tuhan tanya kepada Adam, di manakah engkau? Adam langsung menyalahkan, gara-gara engkau. Saat Adam menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan siapa? Ular. Setiap kondisi yang kita alami, kita selalu mencari kambing hitam. Selalu harus ada yang disalahkan. Tapi lihat ini, di tengah situasi yang tidak menentu, bahtera Allah itu sebagai simbol yang melindungi kita dan menyelamatkan kita. Jadi janji pemeliharaan Allah itu pasti digenapi atas kita. Percayakah Bapak Ibu akan janji Allah ini? Percaya enggak kalau kita diselamatkan? Amin Bapak Ibu. Dia yang berjanji pasti digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan kita percaya bukan hanya diselamatkan dari kutuk dosa, namun kita dipelihara selama dalam dunia ini. Jadi sudah dipulihkan keadaan dengan Allah, dosa kita diampuni, kesalahan kita diingat, kita dipelihara selama dalam dunia ini. Jangan khawatir, jangan cemas, sebab Tuhan bersama dengan kita. Matius 6 ayat 25, kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Dasar ayat ini, saat itu Tuhan Yesus memanggil para muridnya. Dia berkata kepada muridnya, hai murid, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah cemas karena dunia ini. Melainkan percaya saja sama Bapa Surgawi, karena Dia yang memenuhi kebutuhan kita. Kemarin Bapak Ibu kalau ingat, ya bagi yang sudah ikut seminar keuangan, itu luar biasa menurut saya. Saya yang sarjana ekonomi pun ya pernah dengar, tapi diingatkan kembali Bapak Ibu. Berapapun keuangan yang kita peroleh, kalau enggak di-manage dengan baik, kalau enggak diatur dengan baik, maka akan habis pada waktunya, betul enggak? Tapi berapapun yang kita peroleh atau yang kita miliki sekarang, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu menjadi alat Tuhan memberkati kehidupan kita. Berapapun itu, ya udah lewat, saya enggak akan mengulangi seminar yang sama. Siapapun yang datang kemarin diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ditayangkan di mana-mana Bapak Ibu. Meskipun saya dapat WA, di shoot yuk, direkam yuk, enggak bisa. Harus datang. Ya, yang bagi yang bekerja, istrinya datang atau suaminya datang, berbahagialah. Karena nanti akan terus berunding tentang hal itu ya. Dikatakan di sini, jangan kamu khawatir. Ini merupakan panggilan iman loh. Jangan khawatir. Menegaskan kepada kita orang yang percaya, kita diajak supaya hidup kita didasarkan pada keyakinan kepada Allah dan bukan kepada dunia ini. Kalau kita melandaskan hidup kita kepada dunia ini, segala sesuatu tidak akan menentu. Kemarin diajari tentang inflasi. Berapapun tabungan Bapak Ibu yang Bapak Ibu simpan di rumah, sak gebok pun, 10 tahun mendatang, mungkin 10 jutanya masih ada, tetapi nilainya akan turun. 10 juta bisa misalnya tahun ini, bisa dibuat beli berapa kilo beras ya, anggap saja. 10 karung beras, anggap saja. 10 juta buat 10 karung beras tahun ini. 10 tahun lagi 10 juta yang sama bisa dapat 10 karung beras? Kira-kira berapa? Bisa 3, bisa 5. Ini yang namanya inflasi. Ada banyak orang khawatir dengan dunia ini. Terus kita kemana Pak? Nabung di mana? Kita harus ikut saham kayak dan lain-lain. Wah pertanyaannya banyak sekali Bapak Ibu. Kita mulai dibingungkan.
makin hari bukan kebutuhan kita saja yang makin bertambah, tapi nilai-nilai ekonomi itu makin turun. Sehingga makanya Bapak Ibu kalau makan sekarang itu enggak semurah beberapa tahun yang lalu. Kemarin dikasih tahu, harga kambing sekarang berapa Mas Kris? 3 juta. Tahun 2075 berapa Viko? Harga kambing? 3 miliar Bapak Ibu. Loh, iya serius ya? Karena ada kenaikan. Harga sekarang kambing 3 juta. Makanya nggak ikut bingung, maksud 3 miliar. Beneran itu. Itu perhitungan. Harga ST sekarang berapa? 2.000, 5.000. Harga ST tahun 2050 berapa kira-kira kemarin? 200.000. Itu karena inflasi. Wah, wes mulai. Ya apa Pak, diulang kita Pak. Wes nanti ada lagi. Tapi saya adakan di malam Bapak Ibu, tapi beda lagi. Ikut ya nanti ya. Ya karena orangnya cuma bisa Sabtu. Ya saya bilang kemarin Pak, agak malam aja sekarang. Dibuat malam supaya banyak yang datang dan diberkati. Ayat ini berkata apa? Janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Dan kita sering jatuh di sini. Bagaimana anak sekolah gak makin murah tapi makin mahal. Ya meskipun ada corona sekolah tetap bayar. Waduh, SPP-nya, terus belum jajannya. Yang paling besar itu jajannya Bapak Ibu. Dan ingat ya, Allah itu berjanji, dia memelihara kita dalam dunia ini dan itu merupakan perpanjangan dari janji keselamatannya Allah. Jadi kita bukan hanya diselamatkan beroleh hidup kekal, tapi setelah kita diselamatkan, kita disertai dan kita dipelihara selama dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Jadi itu kuasa yang sempurna yang Tuhan tunjukkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang mempercayai pemeliharaan Allah membebaskan kita dari belenggu kekhawatiran. Nah ini Bapak Ibu, kita harus yakin sama-sama. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya. Kalau yang kita sembah adalah uang, kekayaan, harta benda. Ingat kemarin ada yang namanya berhala. Uang itu bisa jadi berhala, pendidikan, karir, keluarga, bahkan pelayanan bisa jadi apa? Berhala. Karena menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Jadi kita lihat ini, kalau kekhawatiran itu melingkupi hidup kita secara penuh, maka berhala kekhawatiran itu sudah ada dalam kehidupan kita. Makanya Allah selalu mengingatkan bahwa dia itu berjanji menyelamatkan dan dia juga berjanji memelihara hidup kita. Di tengah dunia yang modern yang penuh ketidakpastian ini Bapak Ibu, Allah tetap adalah Allah yang sama. Dia menyediakan keselamatan dan dia juga memelihara kehidupan kita. Jadi keselamatan kita nggak hilang, tapi hidup kita selamat di dunia dipelihara oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan hanya percaya janji itu, tapi kita bertindak dalam iman seperti Nuh. Dengan taat walau belum apa? Melihat. Pemain musik bisa masuk. Dari kitab Kejadian sampai perjanjian baru Bapak Ibu kita melihat benang merahnya. Allah adalah Allah yang sama yang memulihkan keadaan kita yang berdosa, menyelamatkan kita dan memelihara hidup kita. Janji ini puncaknya di Tuhan Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit. Oleh karena itu iman kita kepada Allah berpegang teguh kepada semua perjanjian yang pernah dia katakan. Allah tidak pernah gagal dan selalu digenapkan iman kita kepada Kristus. Jadi pemulihan dari dosa diselamatkan dan dipelihara oleh Allah sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir, kita pasti makan. Karena Allah memelihara hidup kita. Kalau khawatir gak bisa bayar utang, lah itu beda lagi Bapak Ibu. Karena Alkitab gak ono. Janganlah kamu khawatir karena kamu pasti bisa bayar utang, gak ono Bapak Ibu. Iya, tahu kan jawabannya. Yang bikin sumpek itu bayar utang, betul ya. Lek wis wayai. Itu kemarin itu saya ceritakan sedikit ya. Saya berkata sama Pak Tiki. Konsep kami diubah.
bukan karena kami punya uang banyak terus kami ngatur. Tapi di saat kami belum memiliki uang banyak, kami belajar ngatur. Kalau udah terbiasa ngatur dari uang yang sedikit, maka akan terbiasa dengan uang yang banyak. Betul ya? Viko paling ingat itu ada 6T ya Vik ya. 6T, salah satunya adalah tabur. Jadi tetap ingat, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, menabur. Salah satunya adalah dengan pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Ya semua itu terjadi memang itu tuh yang Tuhan sudah katakan Bapak Ibu. Nggak bisa kita hanya masuk saja tapi kita nggak pernah keluar. Next ya, coba saya rangkum sedikit. Mungkin satu sesi, malam-malam kita akan adain ini. Mungkin Pak Tiki saya panggil kembali dirangkum secara cepat. Saya berharap semuanya bisa hadir. Supaya kita nggak khawatir akan hidup kita. Apa yang kita dapatkan sekarang itu cukup memelihara kita. Loh, kalau Bapak Ibu dikasih tahu, hitung-hitungan biaya dasar kehidupan kita. Asli nih, antara biaya yang kita hitung sama pemasukan yang kita dapat, itu jomplang. Harusnya selalu apa? Minus. Loh, tapi kok bisa cukup? Karena Allah memelihara hidup kita, amin. Tapi jangan terus-terusan seperti itu Bapak Ibu. Jangan hidup dari bulan ke bulan, jangan seperti astronot ya. Hidup dari bulan ke bulan, aduh bulan ini selesai, sekarang bulan Oktober, bertahan di bulan Oktober, Oktober selesai langsung bertahan di bulan November. Semuanya itu bisa kita kelola dengan baik. Karena firman Tuhan dikatakan di Kejadian, Adam itu harus memelihara dan mengusahakan taman Eden. Apa yang ada di tangan kita, pelihara dan usahakan dengan sangat baik. Karena Allah memelihara kehidupan kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang akhir-akhir ini khawatir akan hidupnya, jangan makin menjauh dari hadirat Tuhan. Justru makin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu berikan pertolongan kepada kita. Dan dia pelihara loh kehidupan kita loh. Sampai sekarang, saya susah turun Bapak Ibu. Walau program dia sudah jalan. Ya, siapa yang sudah turun banyak Bapak Ibu? Saya lihat turunnya sedikit, naiknya banyak. Ya, saya kemarin turun 3 kilo, naiknya 5 kilo. Lulu. Kok ini ya, saya bilang gitu. Dah, ini timbangannya rusak ini. Saya yakin percaya, walau keadaan sekitar ini tidak menentu, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kita. Percaya sama Tuhan, percaya sama Dia. Janjinya itu iya dan amin. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita semua. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.